Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih sudah bergabung di sini ya. Terima kasih sudah bergabung di kelas saya pagi ini. Hari ini kita akan melanjutkan materinya. Kita akan membahas materi konfigurasi elektron ya. Konfigurasi elektron yang kita pelajari nanti adalah konfigurasi elektron dari Bohr dan konfigurasi elektron dari mekanika kuantum ya. Kalau konfigurasi elektron dari Bohr, kalian bisa membuka buku paket kalian halaman 45 ya. 45 itu adalah konfigurasi elektron dari Bohr yang sebenarnya sudah obsolete ya, sudah tidak cocok, tapi tetap kita pelajari karena sesuai dengan proses sains perkembangan itu harus kita pelajari dari awal mulanya. Nah, oke, langsung kita mulai saja. Oke, layar saya sudah bisa terlihat. Bisa terlihat atau tidak? Sudah, Pak. Bisa, Pak. Sudah ya, terima kasih. Kita mulai pelajaran pada hari ini. Kita mulai dari yang pertama adalah konfigurasi elektron dari Bohr ya. Oke, kalau kalian sudah mempelajari materi yang sudah saya kirim, konfigurasi elektron dari Bohr itu didasarkan dari eh, susunan elektron pada kulit atom. Ya. Berdasarkan susunan elektron pada kulit atom. Nah, kulit atom itu dimulai dari yang paling dekat dengan inti adalah kulit K. Ya. Kemudian ada kulit L, kulit M, dan kulit N. Ya. Di mana untuk elektron maksimal pada kulit K itu berjumlah 2 elektron. Ya. Kulit L itu maksimal 8, kulit M maksimal 18, dan kulit N maksimal 32. Pun nanti selanjutnya ada kulit O, P, Q, dan seterusnya ya. Tapi untuk sementara kita hanya sampai kulit N saja. Nah, bagaimana cara kita mengkonfigurasikan elektron dari Bohr ini? Nah, konfigurasi elektron itu memiliki aturan bahwa elektron pada kulit terluar itu maksimal maksimal hanyalah 8. Aturan ini akan kita pelajari pada materi ikatan kimia ya, karena elektron pada kulit terluar maksimal 8 itu menunjukkan bahwa dia itu nanti sifatnya adalah stabil ya, atomnya stabil. Oke, cara mengkonfigurasikannya adalah seperti ini. Misal untuk unsur dengan nomor atom satu ya. Nah, seperti ini ya. Jadi ketika kalian menuliskan unsur, lambang unsur, itu ingat tulisannya seperti ini ya. Ini lambangnya ya. Ini lambangnya dan ini adalah nomor atomnya ya. Ini nomor atomnya. Jadi jangan sampai kalian menulis seperti yang kalian tulis waktu di tugas kemarin. C di sini 12 dan di sini malah 6. Nah, ini salah ya. Cara penulisan seperti ini tuh salah ya. Yang boleh ditulis adalah C, nomor atomnya 6, nomor masanya 12 seperti ini. Nah, sekarang kita konfigurasikan atom ini dengan nomor atom satu. Maka konfigurasinya karena elektronnya cuma ada satu, berarti konfigurasinya satu ya. Kemudian helium He ya dengan nomor atom 2. Maka konfigurasinya adalah 2 ya. Kemudian litium dengan nomor atom 3. Maka konfigurasinya adalah, nah, ingat strukturnya adalah K, L, M, baru N. Ya. Kita mulai dari kulit pertama. Kulit K itu maksimal adalah 2 elektron. Seperti ini, 2. Ya. Setelah itu, sisanya berada di kulit L. 1. Seperti ini. Ya. Bukan Li 3 gini. Ya. Bukan seperti ini. Ini salah. Sesuai dengan
urutan penulisan elektron pada kulit atomnya. Kemudian setelah Li ada Be, berilium, nomor atomnya 4. Berarti adalah 2, 2. Seperti ini. Ya. Setelah itu Be, kemudian apa ya berarti? Be boron, nomor atomnya 5. Maka konfigurasinya adalah 2,3. Seperti ini. Kemudian Bc, nomor atomnya 6. Maka konfigurasinya adalah 2,4. Lanjut, BC, kemudian N, nomor atomnya 7. Maka konfigurasinya adalah 2,5. Kemudian O, nomor atomnya 8. Maka konfigurasinya adalah 2,6. Ya. Kemudian setelah O ada F, nomor atomnya 9. Maka konfigurasinya menjadi 2,7. Nah, kemudian ada neon, Ne, nomor atomnya 10. Maka konfigurasinya jadi 2,8. Kemudian ada Na, nomor atomnya 11. Berarti konfigurasinya silahkan sebut berapa, terus berapa, terus berapa. Berarti berapa Na? 2,8,1. 2,8,1. 2,8,1. Nah, ya, nulisnya adalah 281 ya, bukan 2,9 ya. Ingat, elektron pada kulit terluar maksimal adalah 8. Nah, kalau 9 berarti kan bukan 2,9. Oke. Sekarang kalau S 16 berarti konfigurasinya berapa? Konfigurasi dari 286. 286. 286. Oke. 286. Bagus. Nah, sekarang kalau K. Oke, kita bahas dulu ya. Nah, elektron pada kulit terluar itu disebut juga ya. Elektron pada kulit terluar itu disebut juga sebagai dengan namanya adalah elektron valensi. Nah, berarti kalau H itu elektron valensinya adalah berapa? H elektron valensinya berapa berarti? 1. Betul ya, karena elektronnya ada 1, kulitnya ada 1. Kalau He berarti elektron valensinya ada 2. 2. Be elektron valensinya ada 2. Jumlah kulitnya ada berapa? 2. Jumlah kulit ada 2. Jumlah kulit itu yang mana? Ini 1. Oh ya. Kulit K dan kulit L. Nah, sekarang kalau O, elektron valensinya ada berapa? 6. 6. Nah, ini. Jumlah kulit? 2. Jumlah kulitnya ada 2 ya, kulit K dan kulit L. Nah, sekarang kalau S. S elektron valensinya ada 6. 6. Jumlah kulitnya ada 3. jumlah kulitnya ada 3. K, L, dan M. Seperti itu. Nah, sekarang kalau kita pakai unsur yang nomor atomnya misal adalah Ge. Ge. Ge nomor atom 34. Konfigurasinya berarti 2, 2 ya, mulai mesti 2. Kemudian 8, 8, 10, 18, 18. 4. 28, 18, 4. Oke ya, benar. 28, 18, 4 ya. Ada berapa kulit berarti? 4. Jumlah kulitnya ada 4 ya. Elektron valensinya 4.
4. Elektron valensinya Pak, itu valensi. bukan 28, 18, 6 ya? Bentar, bentar. GE Ya, 34. benar, Pak. Oh ya 6 ya. 11, 6. Nah, oh, bukan 34, tapi 38, 18. Oh ya, maaf. Bukan 34, tapi 32. Nah, ini 32 ya. Berarti ini benar ya. 28, 18, 4, 10, 28 tambah 4, 32 ya. Sing gendut. Ya benar, golongan 4A. Golongan valensinya ada 4. Oke, terima kasih. GE 32 ya, bukan 34. Oke, coba sekarang kalau K. Mulai dari yang gampang aja. K nomor atomnya 19, berarti konfigurasinya 2, 8, 8, 81. 8, 1. 28, 8, 81. Ya, bukan 28, 9. Ingat, elektron valensi atau elektron pada kulit terluar itu maksimal ke 8. Karena ini 9, berarti jadinya 2881. Berarti elektron valensinya berapa? 1. Elektron valensinya ada 1. Ini adalah konfigurasi elektron dari Bohr. Ya. Kalau digambarkan dalam bentuk struktur model atom dari Bohr ya, misal untuk C, nomor atomnya 6, maka nanti konfigurasinya ini ya, ini inti atom ya. Konfigurasinya adalah 2,4 seperti ini. Jadi nanti ini kulit pertama, kulit K, dan ini adalah kulit kedua. Nah, di mana kulit pertama ada 2 elektron. Nah, seperti ini, saya gambar ini. Ini C. Ya. Kulit kedua ada 4 elektron. Satu, tiga, dan ini. Ya. Kemudian misal kalau Mg 12, konfigurasinya berarti 282 ya. Berarti ada berapa kulit? Ada 3 kulit. Jadi kita buat ini Mg, kulit pertama, kulit kedua, dan kulit ketiga. Ya. Mana kulit pertama ada 2 elektron. Ya. Kemudian kulit kedua ada 8 elektron. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dan kulit terluar atau kulit terakhir, kulit ketiga ada 2 elektron. 1, 2. Nah, makanya Mg memiliki 2 elektron valensi. Sementara C memiliki 4 elektron C. Yang mana itu? Ini ya. Tuh. Ini 1. Itu adalah konfigurasi elektron dari Bohr ya, dengan model atom dari Bohr. Dari konfigurasi elektron ini, apakah ada yang ditanyakan terlebih dahulu sebelum kita masuk ke yang mekanika kuantum? Bagaimana? Oke, apakah ada pertanyaan?
Oke ya, karena nggak ada pertanyaan, coba kita buka soal yang sudah kalian kerjakan tadi. Ini nanti saya kirimkan aja materinya. Nah, coba kita lihat yang kalian kerjakan tadi ya untuk pemanasan. Ternyata mana ini? Ini. Oh ya. Apakah kalian tadi menjawab benar soal ini? Berapakah elektron valensi untuk unsur X yang bernomor atom 33? Ya, 68 dari 98 anak menjawab dengan benar ya. X memiliki konfigurasi atom dan konfigurasi elektron. Jadi adalah berapa konfigurasi X? Tolong disebutkan 5, Pak. konfigurasi elektronnya. Hah? Konfigurasi 2, 8, elektron. 18, 5. 8, 8, 18, 5. 18, 5. Oke ya. X 28, 18, 5. Nah, berarti elektron valensinya adalah 5 ini. Oke. Banyak yang sudah menjawab dengan benar. Oke, sekarang yang ini Pak. Oke, sekarang ini. Kelihatan ya. Tuliskan konfigurasi elektron untuk unsur dengan atom nomor 17 dengan konfigurasi elektron dari Bohr. Ya. Ada yang menjawab 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5. Jawabannya benar tapi tidak menjawab soal. Nah, itu yang sering sekali kalian lakukan. Jawaban benar tapi tidak menjawab soal yang ditanyakan. Yang ditanyakan adalah konfigurasi elektron dengan konfigurasinya dari Bohr dengan nomor atom 17. Ya, berarti konfigurasinya adalah 2, 8 tuh. Ini ya. Nah, ini. Oke, ini juga ada yang salah nulisnya ya. Ini 287 ini benar. Ya. Ini 17 ya, nomor atom. Kenapa kalian bisa membuat Ca2 plus seperti ini ya? Ini aturan dari mana? Kenapa bisa tiba-tiba muncul Ca2 plus ya kan? Kemudian kenapa 2882? Ini total elektronnya berapa? Bertambah 8, 10, 18, 2, 20. Seperti itu kan tidak pas ya. Bapak, karena tadi masih pemanasan, tapi mesinnya kurang tepat. Oke, dah. Tidak ada yang ditanyakan konfigurasi elektron dengan model atom dari Bohr ini? Atau adakah yang perlu kita bahas lagi? Oke, nah sekarang kita bahas yang ini udah selesai. Sekarang coba kalau kita konfigurasikan dari ionnya ya. Tadi ada yang jawab A12. Nah, ini perlu kita bahas. Nah, sekarang konfigurasi dari ion ya dengan konfigurasi elektronik dari Bohr ya. Kita tahu bahwa Cl dengan nomor atom 17 konfigurasinya adalah 2, 8, 7. Nah, sekarang kalau bentuknya adalah Cl nomor atom 17 tapi dia ion negatif. Maka konfigurasinya jadi bagaimana? Cl main konfigurasinya jadi 288. 2, 8, 2, 8, 8. Kenapa bisa seperti ini? Nah, kita hitung dulu ya.
Cl17 main. Seperti ini. Berarti protonnya jumlahnya adalah 17. Elektronnya menjadi berapa? Elektron itu adalah kalau netral ya, Cl seperti ini ya, protonnya nanti 17, elektronnya juga 17. Karena apa? Karena dia netral. Tapi ini adalah ion negatif ya, ion negatif. Nah, atau nama lainnya adalah anion, di mana anion itu nanti jumlah elektronnya lebih banyak daripada jumlah proton. Kalau Cl min berarti nanti ya elektron itu adalah jumlah proton tambah muatan negatifnya, berarti ditambah 1, berarti elektronnya jadi 18. Karena elektronnya jadi 18, maka konfigurasinya jumlah elektronnya juga harus 18, berarti menjadi 288. Seperti ini. Nah, sekarang kalau bentuknya adalah Al 3+, berarti jumlah protonnya berapa? 13. 16. 13. Elektron. Jumlah elektronnya 10. 10 ya. Kenapa elektronnya bisa 10? Karena Al3+ ini adalah kation atau ion positif. Dimana ketika ion positif ya, elektronnya itu lebih sedikit daripada proton ya. Elektronnya bisa 10 ini dari mana? Dari protonnya 13. Karena muatannya 13, maka elektronnya dikurangi 3 sehingga jumlah elektronnya menjadi 10 seperti ini. Maka konfigurasi elektronnya nanti akan menjadi 283. 2, 8. 8, 3. 2, 28. 8. 28 tok atau ada lanjutannya? 28 tok. 28 tok ya. 28 saja ya. Karena jumlah elektronnya adalah 10, kan? Seperti itu. Yang kalian lihat adalah jumlah elektron, bukan jumlah proton, bukan nomor atomnya, tapi elektronnya. Kalau netral kan elektron sama proton sama nomor atom sama. Tapi kalau dia dalam bentuk ion, maka kalian harus tahu jumlah elektronnya terlebih dahulu sebelum kalian menghitung seperti itu. Oke, tambah 1 kita coba sekarang adalah NPAS. Suatu unsur X, suatu ion X 3 min dengan nomor atom 33 seperti ini. Berarti gimana ini konfigurasinya? X min dengan nomor atom 33. Maka jumlah elektron 28, 8, 18, 8. 8, 18. 8. 28 18 8. 8 apa 5? 8. 8. 28 18 ke 8. 5. Ya. Kenapa 8? Karena jumlah elektronnya adalah 36. 33 ditambah 3 ya. Karena 3 min berarti 30. Oke, seperti itu. Jangan terkecoh dengan nomor atom, tapi kalian juga harus melihat muatannya juga seperti itu. Ya, itu adalah contoh konfigurasi elektron dari Bohr ya. Ada yang mau ditanyakan lagi? Silahkan. Saya matikan. Yuk, gimana? Yang mau ditanyakan atau tidak? Kalau ada, kita masuk ke konfigurasi elektron dari mekanika kuantum. Oke, saya mau mengingatkan lagi, mumpung ini sudah banyak yang masuk. Yang menjawab 114, yang masuk sudah 106. Oke, terima kasih. Ya, kalian perlu mengecek
Google Classroom setiap kali kalian ada jam pelajaran, ya. Jadi tidak ada alasan kalian tidak tahu informasi karena ini adalah jam kalian belajar. Jadi kalian harus mengecek kelas yang kalian pakai. Nah, itu Google Classroom, Google Chat atau WA. Kalau guru kalian pakai WA, ya. Dari situ kalian akan tahu informasi yang diberikan oleh Bapak Ibu guru kalian, ya. Tidak ada alasan, Pak, saya nggak tahu linknya, saya nggak tahu infonya, ya. Standby di jam-jam itu, atau kalau bisa malam sebelumnya mungkin ada informasi, silahkan dicek. Kalian tidak mengalami keterlambatan atau kalian tidak mendapatkan hak kalian untuk belajar tetap kalian peroleh seperti itu. Oke, sekarang kita lanjutkan konfigurasi elektron dengan mekanika kuantum. Oke, konfigurasi elektron dengan model mekanika kuantum ini ada berapa? Ada beberapa asas yang harus kalian ketahui. Yang pertama adalah asas apa? Ada yang tahu? Aufbau. Larangan Pauli. Ya, yang pertama adalah prinsip Asas of Aufbau. Aufbau. Setelah itu adalah Kaidahan. aturan Han. Kemudian yang ketiga adalah larangan Pauli. Ya, kalian harus tahu prinsip Aufbau dulu, kemudian aturan Han. Setelah itu baru larangan Pauli. Ya, yang pertama adalah aturan Aufbau dulu. Ya, elektron ya menempati orbital dengan energi yang lebih terendah dahulu, ya. Elektron menempati orbital dari yang energinya terendah. Ya, energi terendah itu dari mana? Dari yang dekat dengan inti. Ya, dari Aufbau ini ada aturan bahwa elektron akan menempati orbital 1s, ya. Oke, sebelum itu kalian kalau sudah baca atau belum kurang tahu, tapi saya harap kalian sudah membaca, ya. Konfigurasi elektron dengan mekanika kuantum ini berdasarkan atas yang namanya bilangan kuantum. Kita bahas bilangan kuantumnya terlebih dahulu. Sebentar. Bilangan kuantum. Bilangan kuantum itu ada 4, ya. Apa aja? Yang pertama adalah bilangan kuantum utama atau N, ya, menunjukkan apa? Kulit atom. Ya. Kemudian bilangan kuantum azimut, ya, atau L, itu menunjukkan untuk orbitalnya. Ya. Kemudian bilangan kuantum magnetik atau M, ya, itu jumlah orbitalnya. Yang terakhir adalah bilangan kuantum spin atau S, itu menunjukkan orientasi elektronnya. Ya. Sekarang bilangan kuantum utama atau kulit atom, ya, itu dimulai dari ini. Kita buat bilangan kuantum utama N, ya. Seperti ini. Bilangan kuantum utama itu kulit atom. Dimulai dari bilangan bulat, ya. 1, 2, 3, 4. Ya. Kemudian bilangan kuantum azimut atau L, ya, bentuk orbital, di mana L ini nilainya adalah N-1. Ya. Sehingga kalau bilangan pada kulit pertama, kulit N sama dengan 1 ini, maka bentuk orbitalnya yang ada adalah 1 kurangi 1, yaitu adalah 0. Ya. Kalau kulit kedua, itu berarti dimulai dari 1, 0, kemudian 2 kurangi 1. Berarti adalah 0, kemudian 1. Yang kulit ketiga berarti ada 3
orbital ya. 0, 1, dan 2. Kalau 4 berarti adalah 0, 1, 2, dan 3. Di mana 0 itu adalah menunjukkan bentuk orbitalnya adalah bentuk orbital S ya. 0 itu S, 1 itu berarti bentuk orbitalnya adalah P, orbital P. S, P, kulit ketiga ada 3 orbital yaitu adalah S, P, dan D. Kulit keempat ada 4 orbital S, P, D, dan F. Seperti ini. Kemudian bilangan kuantum magnetik. Bilangan kuantum magnetik itu menunjukkan jumlah orbitalnya, di mana jumlah orbital itu dimulai dari min L sampai dengan plus L ya. Kalau bilangan kuantumnya itu cuma ada di kulit pertama itu bilangan kuantum azimutnya itu nilainya cuma 0, berarti bilangan kuantum magnetiknya juga nilainya adalah 0. Jumlahnya adalah 1 ya, sini. Nah, ini nilainya adalah 0, seperti ini. Bilangan jika dia berada kulit kedua, dia ada berapa? Ada 2 orbital, yaitu orbital S dan orbital P. Nah, ini adalah orbital S, seperti ini, dengan nilai M-nya sama dengan 0. Ya. Kemudian P, itu kan nilai bilangan kuantum azimutnya, atau L-nya itu adalah 1. Maka nanti akan ada 3 orbital. Seperti ini orbital P ya. Dengan nilai M-nya nanti adalah dari min L sampai plus L. Min 1, 0, dan plus 1. Karena min 1, 0, dan plus 1, maka akan ada 3 orbital seperti ini. Mana orbitalnya disebut dengan orbital PX, PY, dan PZ. Ya, ini. Kemudian untuk kulit ketiga ada 3 orbital. Orbital S, ya, kemudian orbital P, dan ada orbital satu lagi, yaitu adalah orbital D. Orbital D kenapa bisa ada 5 orbital seperti ini? Dari mana? Karena nilai L-nya adalah 2, berarti dimulai dari ini D ya. Dimulai dari M-nya sama dengan min 2, min 1, 0, plus 1, dan plus 2. Di jumlah orbitalnya ada 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Maka kamarnya ini akan ada 5. Seperti itu. Dan kemudian untuk kulit keempat ada 4 orbital. Orbital S, orbital P ada 3 orbital, orbital D ada 5 orbital, dan orbital F ada berapa orbital. Karena L-nya itu nilainya adalah 3, maka nilai bilangan kuantum magnetiknya dimulai dari min 3, min 2, min 1, 0, plus 1, plus 2, dan plus 3. Sehingga akan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 orbital. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7 orbital. Itu adalah tentang bilangan kuantum. Nah, kemudian bilangan kuantum spin, ya, bilangan kuantum spinnya ini, itu ada 2 nilai, itu adalah plus setengah dan min setengah. Ini adalah hasil dari yang namanya larangan Pauli. Seperti itu. Nah, pertama adalah kalian tahu bilangan kuantumnya terlebih dahulu. Nah, setelah itu baru kita masuk ke yang pertama adalah aturan Aufbau, ya. Oke, nanti silakan kalau ada pertanyaan kalian tanyakan. Saya lanjutkan dulu. Yang pertama adalah aturan Aufbau, ya. Bahwa elektron akan menempati orbital dengan energi yang lebih rendah terlebih dahulu. Misal kalau kita memiliki 4 kulit, ya. Yang pertama adalah kulit 1, kulit 2,
kulit 3, kulit 4, dan kulit 5. Seperti ini. Kulit 1 hanya ada satu orbital. Ya, orbitalnya adalah 1s seperti ini. 1 ini menunjukkan kulitnya. Kulit kedua ada 2 orbital, yaitu adalah s dan orbital p. Jadi ini 2s dan 2p. Kulit ketiga ada 3 orbital, s, p, dan d. 3, 3, 3. Ini ya. Kulit keempat ada 4 orbital, s, p, d, dan f. Mulai dari angka 4. Dan kulit kelima ada 5 orbital, s, p, d, f. Nah, ini ada lagi, cuma belum ditemukan sampai sekarang ya, karena masih baru sampai 5 kulit saja. Ini jadi apa? 4s, 5s, 5p, 5d, 5f. Aturan Aufbau ya. Elektron akan menempati orbital dengan energi yang terlebih rendah terlebih dahulu. Jadi dia akan memasuki orbital 1s ya. Setelah dia memasuki orbital 1s, dia akan memasuki orbital yang lebih rendah berikutnya, yaitu adalah 2s. Setelah 2s, dia baru akan masuk ke 2p. Dari 2p nanti dia akan masuk ke 3s. 3s dia akan masuk ke 3p. 3p, nah setelah 3p dia akan masuk ke orbital berapa? 4s dulu apa 3d dulu? 4S. 4s terlebih dahulu ya. Jadi setelah dia 3s, 3p itu bukan 3d, tapi akan masuk ke orbital 4s terlebih dahulu ya. Kenapa 4s? Karena orbital 4s ini ya, energi orbital 4s itu lebih rendah daripada energi orbital 3D. Ini 4s dan masuk ke 3D. Setelah 3D dia masuk ke 4p. 4p dia bukan masuk ke 4D tapi ke 5s. Yaitu ke 5D. 5p ini 6, ini ada 6s, 6p ini ya. Dan seterusnya. Dari sini muncul namanya jembatan keledainya adalah S, ya kan? Setelah S masuk ke S, setelah itu masuk ke P, S, P, PS, 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 kemudian DPS, 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 kemudian DP, di sini ada S, ya. DPS, DPS, PS, DPS, kemudian F, ya. Di 6S, oh maaf, DPS, DPS, nah ini dari 6S dia masuk ke 4F. Dan FDPS, FDP, ya. Kalau dibuat lagu, itu biasanya adalah S 2 kali, PS 2 kali, DPS 2 kali, FDPS, setelah itu baru FDP. Dari sini, kalian harus ingat bahwa S itu dimulai dari kulit pertama, 1, ini. Kemudian kulit 2, kulit 2, kulit 3, kulit 3, 4, kulit setelah 4S berarti kulit 3D, 4P, kemudian 5S, 4D, kemudian berapa ini berarti 5P, 6S. Nah, setelah 6S, F-nya berarti berapa? 3, Pak. Kulit ke 4. ya, kita lihat kulit ketiga ada 3F atau? Kulit ketiga nggak ada 3F. 4F, kemudian 5D, ya kan? 6P, ya kan? 5D, 6P kan? 6P baru 7S, 5F, kemudian 6D baru
7P. 7P dan udah 7P, ada 8S. Sampai sekarang masih berapa? 8, periodiknya masih baru 8 ya. Masih 7 ya, belum sampai 8 kulit seperti itu. Ya. Ini adalah aturan of O. Yang perlu kalian ingat adalah ini SS, PS, PS, DPS, DPS, F, DPS, F, DP. Itu adalah aturan of bow. Kemudian yang kedua adalah aturan Han. Aturan Han menyebutkan bagaimana aturan Han? Aturan Han? Elektron-elektron yang berada di suatu orbital akan menempati orbital yang kosong dengan arah rotasi sejajar. Ya, jadi dia harus mengisi elektron. Semua orbitalnya harus diisi terlebih dahulu, baru boleh berpasangan. Maksudnya bagaimana? Ini ya, mudahnya adalah semua kamar diisi dulu, baru berpasangan ya. Jadi kalau belum diisi semua tidak boleh berpasangan. Contoh, kita mulai dari atom H lagi. 1 ya. Konfigurasinya berarti adalah karena H itu kan 1. Seperti ini ya, elektronnya cuma ada 1, berarti dia menempati subkulit S seperti ini dengan elektron 1 ya. Kemudian He2 ya. Konfigurasinya ya, elektronnya cuma ada 2, berarti adalah 1s2. Oh ya, tadi belum saya tuliskan di mana ya, di sini itu masuknya adalah ini jumlah elektron yang dapat menempati satu orbital adalah maksimal cuma 2 elektron. Jadi satu kamar itu hanya dapat diisi oleh 2 orang ya. He ya kan 1s, maka 1s-nya 1s2 karena orbital s itu cuma ada 1 kamar seperti ini, 1s. 1, 2. Kemudian Li, litium, nomor atomnya 3. Berarti konfigurasinya adalah ingat SS tadi ya, berarti SS seperti ini. S yang pertama pada kulit pertama. Diisi maksimum berarti adalah 2 elektron. Karena nomor atomnya 3, maka yang pada kulit kedua atau orbital 2s, elektronnya adalah elektron sisa yaitu 2s1 seperti ini. Kalau di gambar diagram orbitalnya, berarti ini kamar 1s, kamar 2s. Kamar 1s ada 2 elektron. Kamar 2s hanya ada 1 elektron. Seperti ini. Kemudian Li kita masuk ke Be, nomor atomnya 4. Ingat SS, PS, PS ya. Berarti S, S, ya. 1 SS, tulis saja Bapak. PS, PS, ya kan? Nomor atomnya 4. Kulit pertama, kulit kedua, ya kan? Kulit ketiga, kulit keempat. Elektronnya ada 4. S itu maksimal karena dia hanya ada 1 orbital, maka maksimal hanya ada 2 elektron. Seperti ini. Kemudian sisanya berarti pada subkulit 2s juga 2 elektron. Ya kan? Pada subkulit 2p, 3s, 3p, dan 4s tidak ada elektronnya, maka boleh kita hapus. Boleh kita. Konfigurasinya adalah 1s2, 2s2. Jika digambarkan dalam orbital, diagram orbital, maka ini 1s. Nah, ini adalah 2s. Ini. Kemudian kita masuk pada yang elektronnya
lumayan banyak. Misalnya adalah C, nomor atomnya 6. Maka konfigurasinya menjadi, kita ingat lagi, S, PS, sudah cukup ini. PS lah ya, sampai ini. Ini 1, 2, 2, 3, 4. Ya. Dan kita gambarkan. Kita buat diagram orbitalnya aja. Satu S itu hanya ada 1 kamar, maksimal berarti 2 elektron seperti ini. Nah kan, 2S 1 kamar maksimal 2 elektron, berarti dipenuhi. 2P ada berapa berarti? Ada 6 kamar, maksimal 12 elektron. Tapi C cuma ada 6 elektron. Berarti sisa berapa elektron yang dapat dimasukkan ke 2P? 2, Pak. 2 elektron. Nah, bagaimana kita memasukkannya di dalam diagram orbital ini? Nah, elektron itu harus mengisi semua kamar terlebih dahulu, baru dia dapat berpasangan. Sehingga menuliskannya adalah seperti ini. 1, 2. Seperti ini. Bukan seperti ini. Ya, kalau ini salah. Yang benar adalah seperti ini. Sehingga nanti sejadinya 1S2, 2S2, 2P, 2. Seperti ini. Yang ini tidak perlu kita tulis. Nah, yang menuliskannya adalah 2P. Bukan ini ya. Bukan seperti ini. Ini salah. Berarti kalau ini berarti dia adalah melanggar aturan Han. Contoh yang tadi adalah soal yang sudah coba kalian kerjakan tadi. Start. Oke, ini tadi soal terakhir ya. Oke, masih kelihatan. Dari diagram orbital. Manakah yang melanggar aturan Han? Soalnya mana? Manakah yang melanggar aturan Han? Melanggar aturan Han itu ini. Manakah yang melanggar aturan Han? Berarti yang mana? Ya, dari A, B, C, D, E ini yang melanggar aturan Han berarti adalah yang C. Yang C. Nah, yang C. Pada orbital 3P ini, ya kan, tidak boleh berpasangan terlebih dahulu. Harus diisi, semua kamarnya harus diisi terlebih dahulu, baru boleh berpasangan. Itu adalah melanggar aturan Han. Yang melanggar prinsip Aufbau berarti adalah yang 3P. yang A, B, C, D, E, yang mana? A. Melanggar aturan Aufbau. Berarti yang C udah aturan Han ya. Berarti A, B, D, E, yang mana? E. Yang E. Nah, kenapa dia melanggar aturan Han? Karena setelah 3S itu harus masuk ke 3P terlebih dahulu. Baru dia masuk ke subkulit 3P. Setelah 3P kemana? 4S. Nah, jadi dia melanggar aturan Han. Yang harusnya dari 3S itu masuk ke 3P terlebih dahulu. Itu jadi aturan Aufbau ya, bukan aturan Han, tapi aturan Aufbau. Itu adalah kita sudah melakukan 2 aturan dalam menuliskan konfigurasi elektron, yaitu adalah aturan Aufbau dan aturan Han. Sekarang kalian coba yang ini, berarti nanti ya bagaimana? P15, maka konfigurasinya jadi
Ingat kalian tulis adalah seperti ini tadi ya, S, P, S, dan lain turun dan selanjutnya. Setelah itu kalian buat kulitnya di depan orbitalnya. 1, kulit kedua ada orbital S dan orbital P, kulit ketiga. Nah, setelah 3P masuknya adalah ke 4. P15 berarti S itu maksimal 2 elektron. P maksimal berapa elektron tadi? 6. 6 ya. Karena P itu ada 3 kamar, berarti ada 6 elektron. Kita hitung sudah ada berapa elektronnya? 2 tambah 2, 4 tambah 6 ke 10. 3S maksimal 2 elektron, 4, 3P 10. 3. Berapa ini? 12. Nah, ini sekarang 3P. 3P di 4S-nya nggak usah dulu. Kalau dibuat diagram orbital, tadi ya, S 1 kamar, P 3 kamar, S 1 kamar, dan P 3 kamar. Ya. Kalau ditulis berarti S2, 2S2, 2P6, nuliskannya ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya. Kemudian 3S2, 3P, 3, berarti diisi semua terlebih dahulu. 1, 2, 3. Baru boleh berpasangan. Itu adalah diagram orbitalnya. Nah, sekarang untuk yang unsur dengan elektron lebih banyak. Misal adalah, yang ketiga. Sekarang adalah yang ketiga, itu adalah larangan Pauli. Di mana larangan Pauli itu tidak boleh ada elektron dengan harga 4 bilangan kuantum yang sama. Maksudnya bagaimana? Sekarang kita coba PS 16 seperti ini. Konfigurasinya coba ditulis, konfigurasinya berarti adalah 1S berapa? Ayo. 2, kemudian lanjut. 2P6. Lihat P ini kan sama ya, jadi 2S2, 2P6, 2P6, 3S2, 3S2, 3P4, 3P 4. 4, 10, 12, 3P4. Nah, sekarang menuliskan diagram orbitalnya bagaimana? Nah, ini 1. Nah, ini bentar. Nah, ini kan 1S, 2S, 3P, 2S, 3P. Kan? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ya. Nah, 3P4 menuliskannya bagaimana berarti? Coba. Jadi adalah 1, 2, 3. Nah, yang satu ditulis terserah, di depan. ya kan? Di depan. Depan Satu. dengan tandanya harus Ke bawah. dibalik. Nah, Maksudnya dibalik itu ini kan, ini benar ya. Salahnya di mana? Salahnya adalah ketika kalian menuliskan 3P4 ini itu 1, 2, 3, 4 seperti ini. Nah, ketika kalian menuliskannya dua-duanya ini adalah ke atas, itu artinya S bilangan kuantum spinnya itu adalah plus setengah dan plus setengah ya, karena sama-sama naik. Kan nggak boleh ya yang kayak gini, ini tidak boleh. Nah, sementara yang ini ya, dia akan memiliki nilai S plus setengah yang naik dan S sama dengan min setengah untuk yang turun.
Ini adalah bilangan kuantumnya akan menjadi berbeda. Itu adalah larangan Pauli. Berarti untuk soal tadi A, B, C, D, E yang melanggar aturan larangan Pauli berarti adalah opsi yang D. D, yang Pak. D ya, yang ini ya. Nah, yang D ini berarti dia melanggar larangan Pauli. Itu. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Kita masuk ke bilangan kuantum sama konfigurasi elektronnya. Kalau kalian sudah mengerjakan entah soal yang ada di buku paket atau ketika kalian di bimbel di les-lesan, mungkin ada sesuatu yang berbeda dengan apa yang saya sampaikan, itu silahkan disampaikan seperti itu. Maaf Pak Hafid, saya Nadine Delia dari 10 MIPA 8. Oh ya, gimana Kak Nadine? Untuk memudahkan konfigurasi elektronnya, apa kita boleh pakai gas mulia? Oke, terima kasih. Boleh pakai gas mulia atau tidak. Nah, ini cukup ya. Setelah itu kita masuk ke pertanyaannya Mbak Nadine. Ya, boleh pakai gas mulia atau tidak? Boleh. Seperti itu. Ya. Kenapa kita pakai konfigurasi gas mulia? Itu untuk mempersingkat dari penulisan konfigurasi elektron. Apa itu gas mulia? Apa itu gas mulia? Gas mulia itu adalah unsur-unsur yang stabil. Ya, stabil di mana memiliki elektron valensi sama dengan D8. Apa aja gas mulia itu? Itu dimulai dari helium. Kemudian ada neon. Ya, berada kalau di dalam tabel periodik unsur berada di golongan 8A ya. Golongan 8A itu mana yang paling kanan ya. Mana ada unsur helium, neon, argon, kemudian krypton, xenon dan radon. Dengan nomor atom helium itu nomor atomnya adalah 2, neon 10, argon 18, krypton 36, xenon 54 dan radon 8 berapa ya? 86 ya? Saya lupa kalau radon. Oh ya, 86. Kalau kita buat konfigurasinya, helium berarti adalah 1s2 ya. Neon berarti adalah 1s2. Setelah S adalah 2s2, 4, kemudian 2p, 2p6. 2p6. Helium ini akan memiliki elektron valensi sama dengan 2. Neon akan memiliki elektron valensi sama dengan berapa? Elektron valensi adalah elektron pada kulit terluar. Ingat, kulit terluar berarti adalah 8. 8. Kenapa 8 bukan 6? Kulit, ingat kulit ya. Kulit itu ditunjukkan oleh angka yang ada di depan sub kulit. Angka ini adalah kulit ya. Kulit terluar berarti adalah kulit nomor 2 ya. Di mana kulit nomor 2 ada berapa jumlah elektron? 2 sama 6. Berarti elektron valensinya adalah Ingat, definisi kulit tidak akan berubah ya. Definisi elektron valensi tidak akan berubah, yaitu adalah elektron pada kulit terluar. Kulit terluarnya apa? Kulit terluarnya adalah kulit nomor 2. Di mana kulit nomor 2 ada orbital S dan ada orbital 2p. Orbital S ada 2 elektron, orbital P ada 6 elektron. Sehingga totalnya akan memiliki 8 elektron. Sehingga elektron valensinya adalah 8. Sekarang adalah argon. Ya. Konfigurasinya berarti adalah 1s2, kemudian 2s2, 2s2, 2p6, 2p6, 3s2, 3s2, 3p6. 3p6. Sama kita lihat bahwa elektron pada kulit terluarnya, kulit ketiga dan kulit ketiga ya, kulit ketiga 3s2, 3p, maka elektron valensinya sama dengan krypton.
1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. Setelah 3p6 berarti adalah 4S2, 3D10, 4P6. 4s2, 3d10, 4p6. Ingat ya, SS, PS, PS, HP, S, DPS, dan selanjutnya. Nah, ini elektron valensinya berapa? Nah, ini kalian perhatikan. 8. Kulit terluarnya adalah kulit nomor 4. 4, di sini juga 4. Ya, yang dilihat adalah kulit nomor 4-nya. Elektronnya berapa? S ada 4S ada 2, 4P ada. Jadi elektron valensinya adalah 8. Berikutnya silakan kalian urutkan sendiri. Nah, lalu apa hubungannya dengan pertanyaannya Mbak Nadine tadi? Nah, unsur-unsur gas mulia ketika dia memiliki elektron valensi sama dengan 8, itu adalah unsur yang stabil. Karena itu penulisan konfigurasi elektron itu dapat kita persingkat dengan menuliskan konfigurasi gas mulia yang ada pada urutan sebelumnya. He1S2 ya, seperti ini. Jadi ini dia tetap nilainya 1S2. Neon 1S2, 2S2, 2P6. Ada konfigurasi yang sama dengan gas mulia sebelumnya, yaitu adalah 1S2. 1S2 adalah miliknya He. Jadi bisa kita tuliskan He seperti ini kan, dengan nomor atom 2 kan. Nah, setelah He itu apa? Ingat ya, maaf. 2S. Nah, He itu berarti 1S2 kita ubah menjadi 1S2 kita ubah menjadi He kan. Nah, setelah 1S2 kita tulisannya adalah 2S2 HP. Nah, seperti itu. Kemudian AR yang sama dengan atasnya adalah neon. Neon itu adalah sampai 2P6. Nah, ini adalah punya neon. Berarti kita bisa menuliskannya menjadi Ne10 kan. Nah, itu ada 3S2, 3P, 3S2, 3P6. Kemudian kripton. Kripton yang sama dengan AR itu adalah sampai 3P6-nya. Berarti AR 18, setelah AR 3P6 adalah 4S2, 3D10, 4P. Nah, ini adalah penyingkatan dengan gas mulia. Pertanyaan yang ada tadi soal pemanasan tadi, mana ya? Ini ya, soal yang nomor ini, tapi belum kita bahas nanti dulu setelah ini. Nah, sekarang untuk unsur X yang nomor atomnya 15, berarti konfigurasinya adalah konfigurasi elektronnya yang normal dulu. Yang normal dulu aja, nanti baru kita singkat. Yang biasa berarti 1S 1S berapa? 1S2 dan 2S2. S2 2P6. 6 3S2. 3P3. 3. Ini kalau kita singkat ya, 15 itu berarti ke Ne apa ke AR? Ne. Ne nomor atomnya 10 ya. Ne itu berarti sampai 2P6. Berarti singkatannya menjadi Ne, setelah itu adalah 3S2, 3S2, 3P3. 3P5. 3P 3. 3P3 ini. Nah, ini penyingkatan dengan gas mulia. Jadi tadi kita baru membahas unsur yang berakhir di S sama berakhir di P. Nah, sekarang bagaimana dengan unsur-unsur yang ini? Sekarang untuk unsur ini misal X nomor atomnya 23. Tuliskan dengan konfigurasi Bohr dulu. Berarti 2, ingat konfigurasi Bohr itu berapa? 2
8. 8. 8. 28. 8. 28. 2885. 2885. Oke. Nah, kita bisa mengecek konfigurasi bor ini itu benar atau salah dengan konfigurasi mekanika kuantumnya. Seperti itu. Ya, kita tulis lagi X23. Konfigurasi mekanika kuantumnya adalah, ingat, 1S2. Setelah itu 2S2. 2S2 ya. 2P6. 2P6. Setelah P terus 3S2. 3P6. 3P6. 4S2. 4S2. SSPS, PS setelah PS adalah D. D. D-nya dimulai 3 apa? D3. D3. 3D? 3. 3D3. Nah, seperti ini. Jadi kalau ini nanti baru kita singkat ya. Ingat, konfigurasi bor itu adalah konfigurasi dengan kulit ya. K, L, M, dan N. Ini adalah kulit pertama, kulit kedua, kulit ketiga, dan kulit keempat. Sekarang kulit pertama ada berapa elektron? Kulit pertama ada berapa elektron? Ada 2. K, 2 elektron. Oke, kulit L ada berapa elektron? 6. Kulit L ada berapa elektron? 8. Ya. Ingat, 2 sama ya. Berarti jumlah elektronnya ada 8. Nah, kulit ketiga ada berapa elektron? 18. 8. Kulit ketiga ada berapa elektron? 8. 11 elektron. Ini S, 3P, 3D. 6 T, ya kan? Kulit keempat ada 2. Itu. Konfigurasi bornya yang tadi kalian sebut 2885 ini adalah konfigurasi bor yang maka dari itu konfigurasi atom bor yang menggunakan bor itu sudah jarang kita pakai. Kata apa? Karena kita kalau mengandalkan 2818 hafalan 281836 ini ya kurang valid seperti itu ya. Ternyata setelah kita menggunakan konfigurasi dari mekanika kuantum, yang benar adalah 2, 8, 11, dan 2. Ya. Pada kulit terakhir atau kulit keempat, jumlah elektronnya hanya ada 2. Itu adalah pada kulit subkulit 4S. Dari sini, ya, X23 ini kalau kita singkat, dengan singkatan gas mulia, itu akan menjadi 23 itu lebih dekat ke gas mulia berapa? 2, 10, 18, apa 36? Gas mulianya yang tadi R 18. Kelihatan ya? 18. Mana 18 itu adalah AR, ya kan? AR 18. 18 ini sampai mana? Sampai subkulit berapa? 3S kah, 3P kah, atau 4S? 3P. 3P ya, sampai 3P. 6. Berarti kita tulis sisanya adalah 4S2, 3D 3. Ya. Jadi ketika kalian nanti ada pertanyaan untuk konfigurasi atom bor ya, konfigurasi atom bor, yang ditanyakan adalah konfigurasi bor untuk unsur ya dengan nomor atom
lebih dari 20, ya kan? Lebih dari 20, itu kalian coba memastikan pakai mekanika kuantum terlebih dahulu, ya. Jadi jangan kalian langsung menuliskan konfigurasi bournya 288 berapa gitu, belum tentu benar, ya, karena bisa jadi nanti konfigurasinya seperti ini, ya. Makanya kalian cek pakai mekanika kuantum terlebih. Mekanika kuantum akan memvalidasi hasil pengerjaan kalian dari konfigurasi dengan model atom Bohr. Oke, itu adalah konfigurasi elektron. Sekarang apa hubungannya konfigurasi elektron dengan bilangan kuantum? Tadi sudah kita singgung sedikit tentang bilangan kuantum, ya. Ada bilangan kuantum utama, azimut, magnetik, sama spin. Ya, dari situ kita sudah menggambarkan diagram orbitalnya, ya, menuliskan diagram orbitalnya, dan mengikuti 3 aturan dan larangan yang ada dalam penulisan konfigurasi elektron. Ada aturan Aufbau, harus urut dari yang rendah dulu ke energi yang paling ke orbital dengan energi yang lebih tinggi. Yang kedua adalah aturan Hahn, di mana ketika kalian menuliskan orbital elektron, ya, menuliskan orbital itu seperti ini, ya kan? Ini orbital. Itu semua kamar pada satu orbital yang sama itu harus diisi terlebih dahulu dengan elektron, baru dipasangkan seperti ini, ya kan? C6. 2P2 ini dia harus dipisah terlebih dahulu, nggak boleh dia dijadikan satu kamar, ya, karena nanti pasti berantem, ya, karena dia beda kelas, nggak boleh dijadikan dalam satu kamar. Yang ketiga adalah larangan Pauli, ya, tidak boleh ada elektron yang memiliki bilangan kuantum 4 bilangan kuantum yang sama. Maksudnya 4 bilangan kuantum yang sama itu bisa kita pisah dengan memisahkan, ya, bilangan kuantum spinnya, ya. Kita buat yang satu ke atas, yang satu ke bawah, seperti itu. Jadi harus berpasangan, nggak boleh lurus seperti ini, nggak boleh, atau turun ini nggak boleh, harus berpasangan, ya. Kalau semua kamar sudah diisi, baru boleh dipasangkan. Dipasangkannya dengannya apa? Bukan dengan yang sejenis, harus berbeda jenis, seperti itu, agar dia dapat stabil elektronnya. Oke, sekarang adalah hubungan bilangan kuantum dengan konfigurasi elektron. Bilangan kuantum dengan konfigurasi elektron. Soal yang paling sering keluar adalah seperti ini. Saya geser aja dan kalian, ya. Tentukan harga keempat bilangan kuantum dari elektron terakhir atom dengan nomor unsur X dengan nomor atom apa, ya? Dengan nomor atom 9 pada keadaan Oke, maksudnya bagaimana? Kamu punya unsur X dengan nomor atom 9, kalian disuruh menentukan harga keempat bilangan kuantumnya dari elektron terakhirnya. X nomor atomnya 9, berarti konfigurasinya adalah 1s. Ya, ngomong 1s 2. 2s2, kemudian 2S2. 2s2, 2P5. 2P5. Oke, adalah 2P5. Nah, elektron terakhir itu berada di subkulit berapa? 1s kah, 2s kah, atau 2P5 kah? 2P5. 2P5. Elektron terakhir berada di subkulit 2P. Nah, dari 2P ini kita bisa menentukan harga keempat bilangan
kuantumnya. Pertama adalah bilangan kuantum utama atau N. Bilangan kuantum utama N. N itu menunjukkan adalah kulit. Nomor kulit. Nah, nomor kulitnya berarti berapa? Nilai N-nya sama dengan 2. 2. Oke. Kemudian L. Sub Nol. kulit atau orbital. L-nya nilainya adalah P, ya kan? 1. P5, berarti subkulit P. P itu nilai L-nya sama dengan 1. Sekarang M. Bilangan kuantum magnetiknya. Bilangan kuantum magnetik itu P. P itu memiliki, ingat P memiliki berapa? Memiliki 3 orbital. Ya, dengan nilai -1, 0, 0, dan 1. 1. Nah, sekarang 2p5. Pengisiannya bagaimana? Nah, pengisian elektron, ya ini saya tulis sebenarnya ya. Sebenarnya. Pengisian elektron dalam satu orbital dan tingkat energi yang sama boleh dari mana saja. Nah, sebenarnya gitu. Sebenarnya seperti itu. Jika kalian menuliskan 2p5, P5 ini, kalian bisa menuliskan dari manapun. Dari tengah boleh, dari kiri boleh, terus dari kanan boleh. Terus kalian bisa menuliskannya, memasangkannya pun dari kiri atau kanan, dari tengah pun boleh. Oh, sini. Boleh seperti ini. Kenapa boleh? Karena orbital dengan nilai -1, 0, dan +1, ini tingkat energinya itu sama. Asal kalian tetap mematuhi larangan Pak Pauli dan aturan N. Diisi semua, baru boleh berpasangan. Dan tidak boleh ada yang arah orientasinya sama, seperti itu. Nah, tapi di SMA, di SMA ya, di SMA atau sekolah menengah atas, biasanya penulisan elektron, pengisian elektron itu dari kiri, seperti itu. 1, 0, sama plus, ya. Dari sini 1, 2, 3, 4, 5. Nah, karena yang terakhir itu berada di nilai M sama dengan 0, maka nilai M-nya itu sama dengan 0. Nah, tapi sebenarnya ketika kalian nanti kuliah yang ada kimia dasarnya, entah itu nanti kalian masuk di FMIPA atau di teknik komputer ya, gitu, yang ada kimianya, pasti pengisian elektron itu kalian boleh masuk dari mana saja. Karena apa? Karena energi P, subkulit P ini kan sebenarnya namanya PX, PY, dan PZ. PX, PY, PZ pun boleh dari kiri ke kanan, itu boleh terserah kalian. Itu energinya sama, ya. Tapi karena energi dari subkulit, dari kulit elektron ini tidak kita bahas di SMA, maka alangkah lebih mudahnya untuk kesepakatan kita menuliskan elektron itu dimulai dari kiri terlebih dahulu, seperti itu. Sebenarnya seperti itu. Kalau kalian kuliah nanti pun, apalagi kalau kalian ngambil kimia, itu ketika kalian menuliskan elektron, mengisikan elektron pada subkulit dengan energi yang sama, itu boleh dari mana saja, karena energinya itu sama. Oke, ya, itu memudahkan kita uji dari kiri terlebih dahulu. Berarti 1, 2, 3, 4, 5. Yang terakhir jatuh di nilai M sama dengan 0. Ya. Dan S-nya sama dengan turun kan? Nah, karena arah orientasinya ke bawah, berarti nilainya adalah -1.
Yang saya sebutkan tadi ini adalah hanya untuk pengetahuan kalian. Kenapa soalnya seperti ini? Misal kalau nanti masuk di perguruan tinggi, untuk soalnya adalah soal yang kalian kerjakan tadi ini toh, yang kalian kerjakan tadi ini berarti kalian tetap bisa mengerjakan, ya kan? Yang ditanyakan nomor 3, diagram orbital dalam keadaan dasar, itu jawabannya adalah yang A ini. Kenapa yang A? Karena pada subkulit 3P, elektronnya memiliki energi, subkulitnya memiliki energi yang sama. Jadi kalian boleh mengisikan dari kiri ke kanan, atau dari kanan ke kiri, atau dari tengah dulu, atau tengah dikosongi seperti ini, itu tetap benar. Makanya ada bahasa diagram orbital dalam keadaan dasar. Jawabannya nomor 3 ini adalah yang C. Seperti itu. Ini yang saya berikan ini adalah soal Olimpiade Sains Nasional Kimia tingkat kabupaten. Tahun berapa saya lupa. Nah, seperti itu. Jadi kalian tidak akan kaget ketika kalian menemui soal yang bentuknya rada aneh seperti itu. Ya kan kalau kalian mengetahui misal 3P1 seperti ini, nah, kalian boleh mengisikannya pun dari tengah seperti ini boleh ya. Jadi kalau kalian melihat soal seperti ini ya, entah itu soalnya apapun, entah itu soal masuk universitas, olimpiade, atau soal di buku yang pernah kalian baca, jangan kaget, oh ini soalnya salah Pak, kayak gitu, karena elektronnya dimulai dari tengah. Enggak apa-apa, elektronnya dimulai dari tengah, dari kanan pun boleh seperti itu. Oke, itu pengetahuan tambahan untuk konfigurasi untuk di SMA ini ya. Kalian untuk kesepakatan kita mulai pengisian elektron dari sebelah kiri, dan arah orientasinya adalah ke atas terlebih dahulu, nanti ke. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Ya, mungkin kalimat saya terlalu cepat, tapi insya Allah masih saya rekam, jadi nanti kalian bisa melihatnya kembali. Ada yang mau ditanyakan? Bilangan konfigurasi elektron dan bilangan kuantum. Kalau kalian sudah mencoba mengerjakan buku paket, itu ada di halaman 61, uji pemahaman 2.5. Nanti kalian coba kerjakan. 2.5 sama 2.6. Oke, kita coba. Sekarang kalian coba buka halaman 69. Buka buku paket kalian, halaman 69. Oke, 69 nomor 7. Buka halaman 69 nomor 7. Ini masih ada beberapa menit. Ya. Halaman 69 nomor 7. Cek, ajar. Yuk ngajar. Cek. Apa-apa. Yang tidak benar yang mana, yang benar yang mana? Kelas berapa, Pak? 12. Lo masih bersama saya kan? Jadi ada komposisi. Ya, halaman 69 nomor 7. Mana diagram orbital yang benar, mana yang salah? Yang benar apa sama apa, yang salah apa sama apa?
Yuk, mana yang benar, mana yang salah? Halaman 69, buku paket kalian. Yuk, gengs. Mana, gengs? Mana yang salah, mana yang... Nah, ya, Saya, Pak. siapa ini yang jawab? Saya yang istri bawah. Ah, 10 MIPA 10. oke. Yang salah adalah V23 dan SN 50. Yang salah adalah V sama SN. Salahnya kenapa, Mas? V itu. Melanggar apa kira-kira? Melanggar kaidahan. Ya, V ini melanggar aturan Han ya. Melanggar aturan Han. Ya, dia sudah buru-buru pengen berpasangan ya. Harusnya nggak boleh berpasangan terlebih dahulu. Semua kamar harus diisi dulu baru boleh berpasangan. Oke, sip. Yang SN? Yang SN? Yang ESN, Pak, Yang setelah SN? setelah Krypton 36, Ah, hasilnya adalah 14, yaitu 5s2, 4d10, dan 5p2. Namun, 5p2 di sini diisi oleh 6 elektron, seharusnya 2 elektron. D-nya berapa elektron itu, Mas? 5p2, Pak. 5P, ini kalau ini kan 5P6. D-nya berapa ini? Berapa elektron ini? D-nya 4d10. Oh ya, 4D, maaf. Kalau yang ini, elektronnya ada berapa yang ini? Yang di buku itu elektronnya ada berapa? 4D. Yang di buku ada 6, Pak. 6 ya? Seharusnya Kalau di total tetap 50 dong, Mas. Ya kan? Kalau di total ini tetap 50. Salahnya karena melanggar aturan apa? melanggar penyimpangan konfigurasi pada kulit D. Oke, harusnya dia diisi yang benar. 4D10, Pak. Yang benar adalah 5S2, 4D10, baru 5P2. Oke, yang ini aturan Han adalah yang benar harusnya semua kamar diisi terlebih dahulu ya. Ini. Kalau SI benar apa salah? SI benar apa salah? SC benar apa salah? SIP. Salah juga, Pak. SI salah juga ya. Kenapa salah juga? Karena Seharusnya 3S1, bukan seharusnya 3S2, Pak, bukan E31. oke, ini harusnya adalah
3s2, 3p2 ya. Iya, Pak. Ini namanya apa? Ini adalah elektron tereksitasi. Yang elektron tereksitasi itu apa? Kita bahas lagi nanti kalian masuk ke ikatan kimia. Elektronnya harusnya masuk di sini, tapi dia sudah meloncat ke orbital 3p. Yang benar hanya S. Ya, seperti itu. Jadi nanti kalian harus bisa melakukan pembenaran dari V, SI, dan SN ini. Seperti itu. Oke, tambah satu lagi. Saya butuh ini karena biasanya dulu kakak kelas kalian kalau mengerjakan suka salah. Seperti itu. Oke, bentar. Soalnya apa ya? Misal untuk suatu atom, nomor atomnya adalah X49. Yang nomor soalnya dengan 44. Dan satu, tentukan bilangan kuantum dari elektron terakhirnya. Ya. Kemudian yang kedua adalah jumlah elektron berpasangan. Yang ketiga, jumlah elektron tidak berpasangan. Bukan jumlah elektron yang berpasangan ya. Jumlah pasangan elektron. Pasangan elektronnya ada berapa? Yang tidak berpasangan ada berapa? Kemudian adalah jumlah orbital yang terisi elektron. Udah, 4 ini. Coba, setelah itu kita selesai. X44. Kita kerjakan bareng-bareng aja gak apa-apa. Langsung ya. X44. Pertama, lakukan konfigurasi elektron terlebih dahulu. Berarti konfigurasinya adalah, yuk ngomong. 1s2, Oke, 1s2, 2s2, 2p6, lanjut, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6, 5s2, 4d6. Oke, kalau disingkat menjadi dengan konfigurasi gas mulia, dimulai dari 44. Ingat gas mulia itu KR 36. Ne, KR, KRO ya. KR 36 ya. Berarti KR nomor atomnya 36. 36. Berarti dimulai dari dilanjutkan dengan 5s2, 4d6. 4D. Oke. Bilangan kuantum dari elektron terakhir. Nah, elektron terakhir kalau jatuhnya adalah di subkulit D, ya kalian ambilnya ya subkulit D. Ya. Beda ya kalau kalian jatuhnya nanti di S atau B, tapi kalau jatuhnya terakhir di D, yang kalian ambil nanti adalah bilangan kuantum pada subkulit D itu. Berarti adalah 4D6. Ya. 4D6 berarti N-nya nilainya berapa? 4. 4. L-nya nilainya 2. Kenapa 2? Karena subkulit D. Ya. M-nya berapa? Nah, M-nya kita buat. D kamarnya ada berapa? D kamarnya ada berapa? Orbitalnya ada berapa? D. Tadi ada berapa? D? 5. 5. Ada 5 orbital. Atau 5 kamar. Ya, dimulai dari main 2. Main 1,
0, plus 1, dan plus 2. Pengisian elektron kita mulai dari kiri dan arahnya ke atas terlebih dahulu. Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini ya. Berarti nilai M-nya sama dengan min 2. S-nya sama dengan turun, berarti sama dengan min setengah. Oke, itu bentukan bilangan kuantum elektron terakhir. Ingat semuanya harus kalian jawab. Oke, ada pertanyaan? Bukannya 4D6 belum stabil ya, Pak? 4D6 belum stabil. Yang stabil berapa, Mas? Seharusnya, Pak, 4D5, 5P1. Karena ada, Pak, yang namanya penyimpangan konfigurasi pada kulit D, di mana sekulit D akan penuh saat 5 dan 10. Oke, terima kasih Mas Angga ya, itu yang mesti. Nah, penyimpangan, oh ya lupa saya berikan tadi di subkulit D, tapi oke, kita bahas setelah ini ya. 4D6 kita, oke, saya coba cari referensi 4D6. Sebenarnya yang konfigurasi untuk itu yang stabil sama tidak stabil untuk orbital D itu ada di CR sama CU, Mas Angga ya. Tidak semua yang D6 yang tidak penuh, tidak setengah penuh atau penuh itu tidak stabil. Contoh yang paling tidak stabil itu ada di unsur krom nomor atomnya 24 sama tembaga nomor atomnya 29. Itu D4 sama D9. Itu tidak stabil. Ya, saya lupa menerangkannya itu. Oke, kita ganti aja soalnya karena kurang valid ya. Kita ubah menjadi 43. Berarti ini 4D5 ya. 4D5 sama oke. Oke, mohon maaf. Terima kasih atas ingatkan ya. Berarti tadi 1, 2, 3, 4, 5. Berarti jatuhnya di plus 2. Karena naik berarti adalah plus setengah. Sekarang kita lanjutkan yang ini dulu. Nanti yang itu kita bahas belakangan. Tuh. Ini soal nomor 1. Soal nomor 2. Jumlah pasangan elektronnya ada berapa? Jumlah pasangan elektron. Oke, trik saya kalau kalian mengerjakan jumlah pasangan elektron itu kalian lewati dulu. Yang kalian kerjakan adalah jumlah elektron yang tidak berpasangan. Jumlah elektron yang tidak berpasangan itu kalian lihat pada orbital terakhir ya. Orbital terakhir berarti ada di 4D5. Ini kan soalnya menjadi ubah ini ya. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Kenapa kalian lihat di orbital terakhir? Karena orbital sebelum ini pasti semuanya sudah berpasangan. Ingat, dalam satu kamar itu harus diisi oleh 2 elektron. Jadi depan-depannya pasti sudah berpasangan. Jadi kalau kalian melihat jumlah elektron yang tidak berpasangan, lihat orbital terakhir, 4D5. Kita lihat bahwa ternyata kelima-limanya ini tidak berpasangan, sehingga jumlah elektron yang tidak berpasangan ada 5. Kemudian jumlah pasangan elektronnya ada berapa? Nah, sekarang kita hitung dari jumlah elektronnya berapa dikurangi yang tidak berpasangan dibagi 2. Jumlah elektronnya berapa? 43 ya.
Dikurangi yang tidak berpasangan ada 5 dibagi, jadi kan 38 dibagi, berarti ada 19 elektron yang berpasangan dan ada 5 elektron yang tidak berpasangan. Nah, kemudian yang keempat, jumlah orbital yang terisi elektron. Jumlah orbital yang terisi elektron itu kalian lihatnya mana? Lihat yang bagian ini ya. Terus kalian hitung jumlah orbitalnya. Orbital itu yang mana sih? Nah, ini 1s, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan berarti jumlah orbital yang terisi elektron itu ada 10 terisi ya, terisi elektron ya, entah itu terisinya itu penuh atau tidak penuh, D ini tetap terhitung. Jadi ada jumlah orbital yang terisi elektron itu ada 10 orbital. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu karena waktunya sudah pukul 9 ya. Kalian tadi sudah masuk dari 7.15 lebih 15 menit. Oke, apa agak ada pertanyaan ini? 111, terima kasih Mas Bertahan. Yang mau bahas satu tadi yang ditanyakan Mas Angga memang lupa saya bahas ya. Ada beberapa sih yang masih belum dibahas. Oke, saya perlihatkan satu aja. Oh, dibuka. Oke, apa ada yang mau ditanyakan atau tidak? Nanti kalian mengerjakan uji pemahaman 2.6. 2.6 dan 2.5. Tadi nomor berapa sih? Nomor 4. Oke, kalau kalian pengen tahu ya sebenarnya itu mengetahui konfigurasi elektron yang benar, itu kalian punya aplikasi yang namanya periodic table di Play Store atau iOS atau App Store itu ada. Bentuknya nanti yang seperti ini. Menurut saya ini aplikasi yang paling lengkap tabel periodiknya dengan segala properties atau sifat-sifat unsurnya ada. Terus konfigurasi elektronnya juga ada dan ada gambarnya seperti itu. Nah, ini ada konfigurasi elektronnya seperti ini. Kalian perhatikan itu ada seperti itu. Ya. Oke, untuk unsur
Dengan nomor atom 24 dan 29 itu memiliki konfigurasi yang lumayan berbeda dengan konfigurasi yang lain. Ini khusus sound ya. Kestabilan konfigurasi elektron pada subkulit D ya. Jadi subkulit D atau orbital D itu stabil jika jumlah elektronnya itu setengah penuh. Setengah penuh itu berapa? 5. Dan penuh. Penuh itu berapa? 10. Contoh yang paling umum itu adalah CR24 dan CU29. CR itu memiliki konfigurasi 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1, 3d5. Ya, kenapa 4s1 dan 3d5? Bukannya 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d4. Ya, kenapa bukan ini? Ya, jadi kalau kalian gambar, ya, pada subkulit 4s dan 3d, ya, 4s2, 3d4 seperti ini tuh nggak stabil ya. Maaf. 3d4 ini tuh tidak stabil ya. Kenapa tidak stabil? Karena ada kurang satu elektron agar dia menjadi setengah penuh ya. Agar dia menjadi stabil, itu maka subkulit 4s itu harus dihilangkan, dipindah satu elektronnya ke subkulit 3d, sehingga jadinya adalah 4s1 3d5. Ini setengah. Contohnya apa? Contohnya di CR. Nah, kita lihat kalau CR 4s jadi 5 4s1. Sementara CU 29 itu adalah 4s1 3d10. Ini. Nah, ini konfigurasi elektron. Jika sudah tidak ada pertanyaan, saya akhiri untuk hari ini. Terima kasih yang sudah bertahan sampai pukul 9.05. Masih ada 100 anak. Yang lain mungkin karena jaringannya terganggu. Ya. Siap kalian coba kerjakan uji pemahaman 2.6 halaman 69. Ya, halaman 69. Silakan nanti kalian kerjakan. Nomor berapa saya pilih dulu. Sama 2.5 nomor halaman 61 ya. Jika tidak ada pertanyaan, saya akhiri untuk hari ini. Terima kasih, selamat pagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kita lanjutkan di chat. Terus